Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah di instansi pemerintah pusat maupun daerah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Terlebih Bapak Ibu guru honorer yang selalu setia melaksanakan tugas mulia mencerdaskan anak bangsa. Saya yakin bahwa semua Bapak Ibu selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pendaftaran dan seleksi P3K 2024 sudah dibuka secara resmi dan sudah diikuti oleh beberapa honorer, di mana seharusnya penutupan sudah berakhir, tetapi untuk P3K tahap 2 masih diberi kesempatan oleh Badan Kepegawaian Negara sampai dengan tanggal 7 Januari 2025 tahun ini. Nah, tentunya itu adalah merupakan satu perhatian pemerintah kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia. Bapak Ibu, maksud dan tujuan perpanjangan ini tak lain supaya Bapak Ibu honorer bisa meraih impian menjadi seorang aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K sebagaimana ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah dan instruksi atau amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang salah satunya adalah pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K. Terkait dengan hal tersebut, Menteri Pan-RB beri dua kabar gembira bagi peserta yang lulus P3K 2024 dan yang gagal P3K 2024. Supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan jangan lupa, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi terbaru dan terupdate bisa tersampaikan kepada Bapak Ibu. Dan untuk itu, mari kita ikuti informasinya. Jangan skip Bapak Ibu supaya semua informasi terbaru sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan kabar gembira untuk para lulus P3K dan gagal P3K 2024. Ikuti informasi yang apa kira-kira keuntungan bagi yang lulus P3K dan yang gagal P3K. Semuanya itu sudah dijabarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini. Bagi peserta seleksi P3K tahun 2024, maksudnya bagi peserta yang lulus Bapak Ibu ya, pertama, keuntungannya yaitu diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu. Keuntungan yang kedua, apabila peserta lulus seleksi P3K tahun 2024 yaitu langsung diberi kenaikan gaji pokok 8% sesuai peraturan Presiden nomor 11 tahun 2024. Peraturan Presiden nomor 11 tahun 2024 mengatur terkait dengan gaji dan tunjangan yang melekat untuk seluruh P3K setanah air Indonesia. Yang ketiga, kenaikan kesejahteraan 1 kali gaji pokok pada tahun 2025 bagi guru yang dinyatakan lulus P3K dan terlebih dahulu setelah lulus pendidikan profesi guru atau telah lulus sertifikasi. Yang keempat, berhak mendapat NIP P3K. Nah, tentunya Bapak Ibu karena memang ya sudah lulus lalu diangkat menjadi ASN P3K dan seperangkat hak pengangkatan menjadi ASN P3K yaitu NIP P3K ya atau NI nomor induk pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau NIP 3K. Itu bagi yang lulus Bapak Ibu ya.
syukur alhamdulillah apabila lulus, maka 2 item yang sangat menggembirakan selain daripada pengangkatan dan dapat NIP, yaitu langsung mendapatkan kenaikan gaji pokok 8%, dan bagi guru langsung mendapatkan tunjangan 1 kali gaji pokok apabila telah lulus pendidikan profesi guru. Bagi peserta yang tidak lulus juga, sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah sebelumnya bahwa apabila tidak lulus seleksi P3K, mereka tidak akan dikecewakan. Mereka tetap diberdayakan. Sambil menunggu proses, mereka akan memenuhi syarat bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Pertama, bisa mendaftar seleksi P3K tahap 2 hingga 7 Januari 2025 sebagaimana ketentuan yang baru saja diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 30 Desember 2024 bahwa bagi para honorer yang tidak bisa jebol pada pendaftaran seleksi P3K tahap 1 2024, maka bisa mendaftar pada seleksi P3K tahap 2 2024. Yang kedua, diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ini apabila pada seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 tidak lolos, maka diangkat menjadi P3K paruh waktu. Yang ketiga, sekalipun status paruh waktu, namun punya hak setara dengan P3K penuh waktu, yaitu berhak mendapatkan nomor induk P3K atau NIP P3K. Yang keempat, berhak atas kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdahulu juga Menpan RB telah menerbitkan satu surat keputusan bahwa para honorer tidak bakal dikecewakan, tidak boleh di PHK, kesejahteraannya tetap ada, dan tentunya itu adalah satu harapan bahwa memang mereka berhak untuk kesejahteraan berupa gaji bulanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satu lagi yang belum termuat di sini Bapak Ibu, para P3K paruh waktu apabila memenuhi syarat, maka mereka juga diberi hak untuk menjadi P3K penuh waktu. Dengan demikian, antara yang lulus dan tidak lulus P3K di tahun 2024 tahun ini, baik seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2, ingat bahwa sama-sama ada keuntungan, namun perbedaannya adalah dari sisi penuh dan paruh waktu saja. Demikian mungkin dengan hak dan kewenangan beserta kesejahteraan. Tapi ingat bahwa pemerintah berkomitmen mengangkat seluruh honorer menjadi ASN. Demikian informasinya, 2 kabar gembira yang dibawa oleh Menpan RB untuk para honorer yang lulus dan gagal seleksi P3K 2024. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.